Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah Al-Jannah Pengadilan Agama Wonosari, alhamdulillah kita bertemu lagi di sore yang berbahagia ini untuk mendengarkan dan menimba ilmu bersama di acara Tausiah Sore Pengadilan Agama Wonosari, yang mana pada sore hari ini akan dibawakan oleh Mbah Yai Sapari Allahu Yarham. Dan langsung saja waktu dan tepat dipersilahkan kepada Mbah Yai Sapari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bapak-bapak dan ibu-ibu rahimakumullah. Kami belas tadi sudah dibilang ya raham, sekarang kami belas rahimakumullah. Jadi kita saling mendoakan. Tadi Mas pembawa acara udah mendahului dengan ya raham, mudah-mudahan rahimakumullah kepada bapak dan ibu-ibu hadirin yang ada di sini. Ini waktunya berapa menit nih? Tenang nih. Nanti gelendengan kelamaan. Nah, kami di sini cuma hanya menyampaikan sedikit saja, terdiri beberapa patah kata yang telah kami sampaikan tadi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kemudian kami tambahin juga Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi intinya, semua orang itu pada dasarnya rugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Beriman itu kan banyak sekali modelnya, coraknya bermacam-macam, dan beramal soleh juga bermacam-macam. Salah satu dari bermacam-macam amal soleh tadi antara lain membaca Al-Quran. Kami sebenarnya bingung mau menyampaikan apa. Yang sebaiknya itu kalau pembicara itu yang menyampaikan apa yang sudah dilaksanakan sendiri, bukan cuma teori, tapi dirinya sendiri sudah pernah melaksanakan. Insya Allah yang akan kami sampaikan ini adalah salah satu dari laksana itu. Wa amil sholihat, beramal soleh.
Salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Jadi kita sudah pada mengerti nih. Kita mengakui masing-masing sudah berumur. Ada yang belum 50 tahun, ada yang dari di atas 50 tahun. Kita masih ingat waktu dulu ketika masih merangkak, mau berjalan, mau berdiri, kadang jatuh, berdiri lagi, akhirnya bisa berdiri. Setelah berdiri, lari, bisa lari. Setelah lari, bisa loncat, dan seterusnya. Dan akhirnya kembali ke awal mula lagi. Wa ma na'amihun nakishu fil khalqi. Jadi dari awalnya mulai berjalan, berdiri, lari, loncat, kemudian kembali lagi, merangkak lagi. Ada yang nggak bisa merangkak, ada yang nggak bisa gerak pun nggak bisa, tapi hidup. Nah, makanya sebelum kita menuju ke nggak bisa apa-apa lagi, menuju ke akhir hayat, kita gunakan waktu sebaik-baiknya. Di sini karena sudah tak sampaikan tadi mengenai Al-Quran, bahwa ternyata ada yang namanya keluarga Al-Quran. Keluarga Al-Quran ini terdiri dari orang-orang yang menghafal Al-Quran. Dan itu keluarga Al-Quran itu kalau dalam bahasa lain bisa disebut sampai ada lima. Keluarga Allah. Keluarga itu macam-macam. Ada keluarga dari kalangan manusia, ada keluarga Allah. Keluarga Allah itu yang bagaimana toh? Kami kutip tadi dari hadis Rasulullah SAW itu bersabda begini: Inna lillahi ahlina minan nasi qalu man huwa ya Rasulullah, qala ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuhu. Yang artinya, jadi sesungguhnya Allah itu mempunyai keluarga di antara manusia. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, para ahli Quran. Merekalah keluarga Allah dan hamba pilihannya. Jadi para hafidh itu enggak sembarangan. Mereka termasuk keluarga Allah. Kemudian gini, kita menengok kepada diri sendiri, diri kita. Kita sudah sampai di mana kita menghafalkan Al-Quran. Padahal yang namanya waktu, tadi kami sampaikan, waktu itu kalau tidak kita gunakan kita akan merugi. Kita akan merugi. Hanya orang-orang yang beriman dan beramal saleh ajalah yang tidak rugi. Untuk bisa menghafal Al-Quran itu seperti orang berjalan tadi, dari berangkang, nggak bisa berangkang, kadang-kadang lupa, berangkangnya lupa lagi itu kan, bisa duduk, bisa berdiri, sama dengan itu. Menghafal Al-Quran itu harus telaten. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Kadang-kadang kalau kita fokus atau kita perhatian serius untuk membaca dan menghafal Al-Quran, itu waktu 2 jam tidak terasa.
Kadang-kadang kita menghafalkan satu ayat saja, itu memerlukan waktu 3-4 jam untuk kita ini. Tapi ada orang yang menghafal Al-Quran, sekali baca langsung hafal. Nah, terutama yang masih single-single itu kalau menghafal Al-Quran gampang itu, Mbak sama Mawar ya. Bagus, Mas Mariono. Itu kalau mau menghafal Al-Quran mudah sekali, belum banyak tanggungan. Jadi kita gunakan waktu itu. Soalnya begini, ada pepatah ini, dalam bahasa Arab, al waktu kasaif, fa'ilam ta'ta'u qata'aka. Jadi waktu itu seperti pedang. Jika kamu tidak melebaskannya, tidak menggunakannya, maka waktu yang akan melebasmu. Kemudian setelah kami sampaikan tadi, kita sudah sampai berumur sampai 50 tahun, ada yang belum. Sudah berapa kita menghafalkan? Dan umur kita ya 50 tahun itu kita nggak bisa kembali lagi ke semula dulu. Misalnya saya udah di atas 50 tahun, daya ingat saya udah begini, nggak mungkin akan kembali ke ingatan masa kecil. Daya ingat waktu umur 10 tahun, umur 20 tahun, waktu sekolah SMP, SMA dan sebagainya, nggak akan kembali. Cuma bisa mengingat-ingat masa lampau. Itu pun untung kalau ada orang yang masih bisa mengingat banyak. Ada kadang-kadang orang yang tidak ingat sama sekali apa yang saya lakukan dulu. Nah inilah, makanya perlunya kita menggunakan waktu. Waktu tidak akan kembali ke masa lalu. Waktu berjalan terus sampai menuju ke tujuan utama, kembali kepada Allah. Kita waktu lahir kapan? Setelah lahir dewasa akan kembali lagi. Dari lahir masuk lagi, dan itu seterusnya. Nah makanya saya cuma mengingatkan saja. Nah, kita yang udah berumur 50 tahun ini, marilah kita kembali ke Al-Quran. Kita ingat peweling dari para kiai, para ulama. Kita hafalkan Al-Quran. Soalnya Al-Quran itu yang kita hafal nanti akan menjadi syafaat bagi kita yang membacanya, apalagi menghafalnya. Pokoknya jangan pesimis, masa aku bisa menghafalkan Al-Quran sebanyak ini. Jangan begitu pikirannya, tapi harus punya pikiran saya harus bisa menghafalkan 1 ayat, 2 ayat. Kalau enggak 1 ayat, setengah ayat. Yang penting rutin gitu. Toh kalau kita enggak bisa hafal, paling enggak kita udah mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Sekali 1 huruf Al-Quran aja udah berapa pahalanya? 10 pahala. Bismillahirrahmanirrahim udah berapa pahalanya dan sebagainya. Ini udah 10 menit. Udah 10 menit. Nah, sampai ke penghujung akhirnya. Akhirnya aja. Nanti kelamaan ya. Jadi marilah kita berusaha menjadi keluarga Allah. Bagaimana caranya? Hafalkan Al-Quran. Nggak usah mandang kita sudah sampai umur berapa, nggak usah mandang, yang jelas kita yang berusaha. Jangan sampai kita nanti setelah umur sekian, biyen kok orang hafal Al-Quran ya. Saiki masan sibuk acara kegiatan banyak,
menghafalkan satu pun sulit, satu ayat pun sulit. Jangan pun satu ayat pun, setengah ayat pun sulit. Nah, sehubungan dengan yang telah kami sampaikan Ahlul Quran, itu kami insya Allah nanti hari Kamis itu akan mengadakan acara simpanan Al-Quran di rumah saya. Simpanan Al-Quran itu idep-idep memperingati Isra Mi'raj. Sekalian, kenapa kami adakan hari Kamis itu? Karena baru saja anak saya yang kedua itu telah menyelesaikan riyadhah. Riyadhah ya. Jadi, riyadhah itu 40 malam, 40 hari, 40 malam di Bayat kemarin. Dan acara riyadhah itu minimal oleh pondok pesantren itu minimal 20 kali khatam. Ya. Dan ternyata alhamdulillah karunia Allah, anak saya yang kedua ini 40 hari 40 malam 40 kali khatam. 40 hari malam 40 kali khatam. Makanya kami adakan syukuran dan awal acara simaan. Jadi besok itu hari Kamis mulai subuh sampai maghrib itu simaan Al-Quran yang akan dihadiri oleh pondok pesantren Pandanaran, Pesantren Putih Mulyo Klomrogo ya. Kadang masyarakat sekitar biar bagaimana mengetahui bagaimana model simaan yang masyarakat sekitar itu ya, nama simaan Al-Quran cuma mendengar namanya tapi belum tahu bagaimana itu modelnya itu. Nah, makanya di dusun kami, terutama di rumah saya, kami awali di rumah saya, kami adakan pertama kali simaan Al-Quran. Simaan Al-Quran nanti yang disimak adalah anak saya sendiri. Nanti insya Allah sampai sore sudah khatam selesai. Dan pada malam harinya setelah habis Isya, acara pengajian Isra Mi'raj yang insya Allah akan dihadiri oleh Gus Tasim. Gus Tasim pimpinan pondok pesantren Pandanaran di mana akan dihadiri itu. Dan kami mohon Gus Tasim itu panggilan kalau untuk bagi pondok pesantren Gus. Jadi lengkapnya Kiai Haji Dr. Mu'tasim Billah SK MPD. Jadi akan menghadiri. Kami mohon doanya kepada saudara-saudara sekalian di sini, mudah-mudahan acaranya lancar. Dan untuk itu kami mohon dukungan selanjutnya agar supaya acara simaan Al-Quran berkesinambungan. Allahumma amin. Dan kami harapkan juga saudara-saudara, bapak-bapak, ibu sekalian di sini bisa ya, paling ke anak turunnya. Kalau sudah biasa berdoa, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun itu yang bagaimana ini? Qurrata yang bagaimana? Dan hablana itu harus kita usahakan. Hablana cuma min azwajina yang sulit ya.
Al-wasilah yang sulit ini. Karena ini penguasa tunggal adalah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu mengizinkan bapaknya oke, poligami. Ya belas. Ini biasa gitu. Tapi kalau enggak, wah jangan tanya. Itu aja yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk tausiahnya Mbah Yai Sapari. Sesuai dengan pesan dari Bapak Sapari, di tengah kesibukan kita, jangan lupa untuk menghafal dan membaca Al-Quran. Semoga setelah pertemuan tausiah ini kita menjadi pribadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Informasi sebelum ditutup, informasi dari Takmir. Infak dari Bapak Ibu terkumpul Rp222.000 yang rencananya akan dibelikan karpet ya. Enggak. Oke, kurang lebihnya minta maaf. Semoga kita dapat bertemu di acara tausiah ini di waktu yang mendatang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.